Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Raya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kita hari ini hari Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Kita sudah di pertemuan ke berapa Raya? Ke 9 ya? 9 atau 10, apa lupa. Kita sudah pertemuan 9 atau 10 untuk bimbingan matematika SD, baik itu Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Internasional, kemudian Olimpiade Nalaria tentang matematika realistik dan yang lainnya. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini menjadikan kita lebih berkah ilmunya ya, bertambah ilmunya. Langsung saja, kita langsung Raya ya ke soal yang sudah Bapak siapkan sekitar 25 nomor. Mudah-mudahan kita dapat minimal 20 nomor lah. Oke, izin share. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Ini cukup populer di zamannya ini. Dan sekarang juga masih kadang-kadang muncul soal seperti ini. Ini kalau dulu Raya zaman UN ini soal yang wajib muncul. Kalau sekarang sudah tidak ada ya ujian nasional ya. Nomor 1. Perhatikan pecahan berikut. Ada 3/8, ada 20%, ada 0,6, ada 1/2. Pecahan tersebut diurutkan dari nilai yang terkecil adalah titik A, B, C, D, E. Oke, sebetulnya option itu menjadi E, jawabannya E. Oke, Raya rubahnya ke bentuk apa? Pecahan desimal atau persen atau ke mana? Desimal. Oke, kita cek. 3/8 berapa Raya? 3/8 berapa? 3/8 itu 0,375 ya? 0,375 teman-teman. Kemudian 20%. 20% itu sama saja dengan 20/100, maka 0,2. Kemudian atau kalau kita samakan 0,200 karena 3 digit di belakang koma. 0,6 sudah desimal, maka 0,600 seperti itu. 1/2 itu 0,5 gitu ya. Maka dari yang terkecil teman-teman, berarti ini yaitu 20%. Kemudian dilanjutkan dengan ini 3/8. Oke, ini 3/8 ini ya. Ini kenapa 1/8 ya? Oke, di luar pertanyaan. Oke, 3/8, kemudian dilanjutkan dengan ini 1/2, kemudian dilanjutkan dengan 0,6. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah D, Ray ya. Ini salah. Mungkin jawabannya ini adalah salah ketik nih. Karena kalau sama ini jawabannya sama. Ini dan ini. Jawabannya adalah D. Oke, jadi tipsnya silahkan lakukan atau rubahlah ke dalam bentuk pecahan yang dianggap atau dirasa paling mudah. Rubah ke yang paling mudah. Apakah itu desimal, apakah itu persen, atau pecahan biasa, sama yang banyak-banyak, terserah teman-teman yang dianggap paling mudah menurut teman masing-masing. Oke, untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Lanjut nomor 2. Agus membuka buku. Ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan hasilnya 333. Kedua halaman yang dimaksud adalah berapa Raya? Seperti nomor 1 tadi ya, sebetulnya option itu teman-teman bisa membantu kita untuk menyelesaikan. Oke. Kalau kita langsung tambahin aja di sini juga selesai ya. Misalkan ini itu 331, berarti salah. Kita tambah ini 333, betul. Yang ini 335, seperti itu ya. Ini 337, yang ini 338 karena sama. Oke, jadi jawabannya adalah B. Tapi kalau pakai cara matematika, barangkali ada soal yang serupa tapi lebih kompleks. Nah, ini caranya gini Raya. Halaman pertama, teman-teman,
ketika kita membuka buku itu pasti halaman ini dengan ini selisihnya 1 ya. Maka halaman yang pertama adalah kita misalkan X seperti itu, halaman kedua kita misalkan X plus 1 karena pasti bedanya 1. Kita tambahkan 2X tambah 1 sama dengan 3333, maka 2X sama dengan 332, maka X sama dengan 166. Maka halaman berikutnya adalah ini 166, maka halaman berikutnya adalah tambah 197. Seperti itu. Ini cara matematik. Tapi untuk soal nomor ini tidak membutuhkan cara ini ya. Barangkali nanti ketemu soal yang serupa tapi lebih kompleks membutuhkan cara matematis atau model matematika. Oke, sip. Raya, betul. Soal nomor 2 jawabannya B. Nomor 3. Harga 3 buah pensil adalah 3.750. Harga 4 buah buku adalah 9.000. Dan harga 5 buah penghapus adalah 5.500. Pak Rahmat membeli 2 pensil, 3 buku, dan 1 penghapus. Jika ia membayar dengan uang 20.000, maka berapakah kembalian yang akan ia terima? A. 9.150, B. 9.150, C. 9.250, D. 1.850, E. 1.150. Oke, jadi mungkin di sini kita harus mencari nilai atau harga dari setiap satuan barangnya ya. Misalkan pensil itu satu barangnya berapa, buku satu barangnya berapa, satu penghapus berapa, kemudian bayarnya berapa dikurangi dengan uang yang dipunya. Oke, silahkan teman-teman yang mau mencoba sambil menunggu Raya menghitung, kita hitung juga, silahkan yang mau menghitung sambil Raya mengerjakan. Barangkali teman-teman sudah, jawab saja di kolom komentar. Kalau yang mau soal ini boleh juga ketik aja di kolom komentar, Kak mau soalnya. Ini soal OSN tahun 2000 berapa ya, saya lupa ya. Jadi ini persiapan lomba-lomba tingkat SD ya. Raya itu SD Lab School Cibubur, teman-teman. Saya posisi sekarang di Ciamis. Kita melakukan bimbingan belajar secara online. Oke, berapa Raya? Berapa? 9.650. Oke, jawabannya C. Kita cek ya. Di sini harga 3 pensil. Saya tuliskannya misalkan seperti biasa, biar rapi kita modelkan dulu. Pensil misalkan apa ya? A deh. Kemudian ada buku. Ini B, kebetulan urut ya, B. Kemudian ada penghapus. Penghapus misalnya C. 3 buah buku berarti 3A sama dengan 3.750, maka A-nya itu 3.750 bagi 3 gitu ya. Maka A-nya sama dengan 125. Jadi harga pensil satunya itu 1.250. Cukup murah, lumayan murah. Kemudian buku, di sini ada 4 buku. Harganya berarti 4B sama dengan 9.000. Berarti bukunya adalah 9.000 dibagi 4. Dibagi 2 aja itu 4.500, bagi 2 lagi maka 2.250 bukunya. Masih relatif murah. Kemudian yang penghapus yang C, harga 5 penghapus 5C sama dengan 5.500. Maka penghapusnya adalah 5.500 bagi 5, jadi 1.100. Kemudian yang berikutnya, jika membeli 2 pensil, tadi 2A ditambah 3B ditambah 1C, itu berapa sih? Maka 2 dikali 1.250 ditambah 3 kali 2.250 ditambah 1.100, itu berarti ini 2.500 ditambah berapa ini ya? 6.750 ditambah 1.100, maka dari belakang 0 tambah 0, 0, 0 tambah 5, 5, 5, 7, 1, 12, 13, kemudian yang ininya 9, 10. Oke, kemudian dia bayarnya itu pakai uang 20 ribuan, maka 20.000 dikurangi dengan 10.350 adalah, betul Raya, hebat adalah 9.650. Oke teman-teman, Raya hebat ya, betul, jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 4. Nah ini model matematika Raya. Silahkan. Umur Amir lebih tua 3 tahun dari umur Budi.
Budi usianya lebih muda 4 tahun dari Cipto. Ketika usia Cipto 22 tahun, maka usia Amir adalah A. 18 tahun, B. 19 tahun, C. 20 tahun, D. 21 tahun, atau E. 22 tahun. Oke, umur Amir lebih tua 3 tahun, berarti gimana? Budi usianya lebih muda 4 tahun. Cipto 22 tahun, maka umur Amir adalah umur orang yang pertama tadi ya. Berapa? Oke, silakan teman-teman yang 21. Oke. Kita dari kalimat yang pertama ya. Amir itu A. Betul 21? Betul ya? Kita cek Amir lebih tua berarti Budi ditambah 3 seperti itu. Kemudian Budi lebih muda dari Cipto, berarti Cipto kurangi 4. Ciptonya 22 tahun, berarti kita bisa substitusi ke sini. Berarti Budinya adalah 22 kurangi 4, maka Budinya 18. Maka karena B-nya udah dapet, maka B tambah 3 berarti 18 tambah 3. Oke, sip, luar biasa Raya. Amir adalah umurnya 21 tahun. Betul, lanjut. Kita harus dapat banyak nomor nih. Nomor 5. Hari ini Hafiz menghafal 10 ayat Al-Quran. Banyaknya ayat yang dihafalkan Hafiz kemarin lebih sedikit 4 ayat daripada hari ini. Berapa jumlah ayat yang dihafalkan Hafiz selama 2 hari? Oke, gampang ya. Langsung silahkan Raya. 16. Hari ini 10, kemarin 4 ayat lebih sedikit. Berarti hari yang lalunya 6 ya. Tambahin aja 16. Oke, gampang. Lanjut, nomor 6. FPB dari 15, 25, dan 35. Raya silahkan. Kalau ini Bapak minta Raya menjelaskan ya cara FPB-nya seperti apa. Karena setiap orang beda-beda Raya cara FPB-nya. 5. Di gimana yang Raya? 5 kelipatan yang plus cuma 1, 3, 5 sampai 15. Terus yang bisa membagi semua. Oke, betul. Tapi kalau dalam proses coret-coretannya gimana? Pohon faktor begini? Begini bukan? Bukan. Gimana? Raya pakai cara gimana? Dalam proses berpikirnya, coret-coretnya. Bisa jelasin? Bisa nggak? Bapak pengen tahu barangkali ada cara lain. Bapak taunya 2 nih. Atau Raya perhatikan Bapak dulu ya. Begini bukan? Teman-teman, ini cara mencari FPB. Dulu itu familiarnya kami begini Raya. 15 bagi bilangan prima aja. Bagi bilangan prima. Bagi 2 nggak bisa, maka bagi 3, sisa 5. Udah selesai. Maka 15 itu artinya 3 kali 5 gitu ya. Kemudian 25. 3 nggak bisa, 5 kali 5. Oh, maka 25 itu adalah 5 kali 5 atau 5 kuadrat. Seperti itu. Dan 35, 7. Maka 35 itu adalah 5 kali 7. Sama dengan. Nah, FPB itu adalah mencari yang sama, faktor persekutuan terbesar. Mencari yang sama, tapi yang kecil. Nah, dari ketiganya itu, yang sama adalah 5. Maka ambil yang pangkat terkecil, yaitu 5. Seperti itu, teman-teman. Sama nggak begitu? Beda ya? Raya gimana? Coba bisa terangin nggak? Ada lagi cara yang begini Raya. Sama nggak begini? Tuh, begitu. 15, 25, 35. Nah, kalau ini langsung 15, 25 sama 35 sama-sama bisa dibagi apa? Sama-sama bisa dibagi 5. Berarti dilingkarin. 15 bagi 5, 3. 25 bagi 5, 5. 35 bagi 5, 7. Terus 35, 3, 5 sama 7 ada bisa bagi apa lagi? Nggak ada, stop. Berarti ini FPB-nya. Oke. Nanti mudah-mudahan Raya bisa menjadi ilmu baru ya. Atau kalau udah tahu bisa menambah ini aja. Pengalaman atau diulang lagi, flashback lagi. Kalau ada cara-cara yang lain untuk mencari FPB. Nanti KPK juga sama. Oke, kita lanjut. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya B. Kita lanjut nomor 7. Di bawah ini ada 3 buah dadu yang permukaannya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 titik. Berapa jumlah titik yang tidak terlihat pada gambar? Silahkan Raya. Nah, teman-teman mau coba dadu itu jadi intinya ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang terlihat.
Berarti yang di belakangnya siapa ya? Yang nggak terlihat dari tiga dadu tersebut kemudian kita jumlahkan. Kira-kira gitu soalnya. Oke. Berapa Raya? 34. Yang pertama apa aja yang nggak kelihatan? 135. 135 berarti 9. Yang kedua? 145 berarti 10. Yang ketiga? 456 berarti 15. Kita tambahin jadinya ini 34. Oke, sip, gampang ya. Lanjut, nomor 8. Rata-rata dari 5 orang adalah 7,2. Jika ditambah dengan nilai Rani dan Pupi, maka rata-ratanya menjadi 7,5. Jika Pupi mendapatkan nilai 8, maka berapakah nilai Rani? Silakan, Raya. Berapa Raya? Silakan teman-teman yang ingin mencoba sambil menunggu. Rata-rata nilai dari 5 orang 7,2. Ada orang baru, Rani dan Pupi, rata-ratanya berubah jadi 7,5. Pasti ini Rani dan Pupi itu nilainya lebih gede dari rata-rata karena mampu meningkatkan rata-rata keseluruhan. Jika Pupi nilainya 8, maka berapakah nilai Rani? Oke, sebetulnya caranya banyak ya. Jadi teman-teman mau pakai cara mana juga bisa. Mau logika, mau nalar, mau pakai matematis, kemudian mau pakai cara yang lain, silahkan. Oke. Enggak ya? Oke, kita mau dibahas? Bahas ya? Atau lagi coba? Masih nyoba? Gimana Raya? Masih nyoba? Sok, silakan coba. Atau kita bahas? Kita bahas ya? Oke? Oke, kita bahas. Cara pertama. Boleh begini Raya. Boleh matematis banget ini mah. Rata-rata itu rumusnya adalah sigma X per N. Nah, ini perlu diketahui dulu. Kita sesuai cerita aja ya. Rata-rata nilai dari 5 orang, berarti ini 5 orang tuh N-nya teman-teman, 7,2 itu rata-ratanya. Berarti di sini 7,2 sama dengan sigma X per 5, seperti itu. Maka sigma X-nya adalah 5 kali 7,2, 35 berarti 36. Kita simpan juga, ini info yang pertama. Kemudian info yang kedua, datang 2 orang, maka rata-rata barunya adalah sigma X yang lama ditambah Rani dan Pupi gitu ya. Sekarang orangnya ada 7, seperti itu. Nah, rata-ratanya sekarang 8 dikali 7, 7-nya pindah ya, kali 7, sigma X yang tadi 36. Terus nilai Raninya berapa? Kalau nilai Pupinya 8, jadinya 56 dikurangi 36 tambah 8 berapa nih? 44 itu sama dengan Rani. Berapa nih? 8 kali 7 berapa? Kayak rata-ratanya menjadi 7,5. Sorry. 7,5. Oh, bukan. Rata-ratanya kok 8 Bapak ya?
mendapat nilai 8 itu raninya. Ini 7,5 ya. 7,5 rata-rata 7,5 dikali 7 yang ini pindah. 7,5 kali 7 berapa Raya? 7 kali 7 itu 49. 49 tambah 3,5. Jadinya ini 52,5 dikurangi 44. Berarti berapa? Jadi nilai raninya adalah 8,5. Seperti itu ya. Bisa dipahami Raya ya? Jadi sorry tadi bukan 8 itu nilai dari pupinya, rata-rata 7,5 teman-teman. Jadi 7,5 dikali 7, 7-nya pindah ke sini jadi kali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh juga gini Raya, langsung dikali aja. 5 dikali 7,2 berarti 36. Kemudian 7 kali 7,5 yaitu tadi berapa? 52,5. Kemudian kita kurangi, maka di sini jadinya ke atas 52,5, 52, 36 itu 16,5 dikurangi sama nilai yang sudah ada 8, sama aja 8,5. Oke, ini cara kedua. Silahkan teman-teman mau pakai cara yang mana. Kalau kami Raya biasanya pakai cara ini yang satu. Walaupun agak panjang, tapi kita itu harus dilatih untuk cara-cara sistematis dan matematis seperti itu. Jadi caranya harus jelas, runut. Tujuannya bukan untuk mencari jawaban sebetulnya. Tujuannya kenapa cara matematis untuk melatih kita agar tetap teliti, kemudian hafal rumus, kemudian langkah-langkah algoritma kita harus sistematis, teliti dan seterusnya lah. Untuk mengecek itu aja sih. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah D 8,5. Lanjut. Nomor 9 ini esai, tidak dimunculkan PG-nya karena tadi sudah mulai panas mungkin ya. Ada Mahatma memiliki 10 butir kelereng. Kemudian Mahatma bergabung dalam sekelompok anak untuk bermain kelereng. Pemenang akan mendapatkan 1 kelereng dari tiap-tiap anak yang bermain. Jika setelah bermain 5 kali, kelereng Mahatma menjadi 31 butir, maka berapakah banyak anak yang bermain bersama Mahatma? Tanda tanya. Silakan. Pakai nalar boleh, Raya. Pakai logika juga boleh. Berapa Raya? 7. Gimana caranya? Gimana? 21 dikurangi 21. Terus? Kenapa bagi 3? Ini kan bermain 5 kali nih. Kenapa bagi 3? Karena kalau bagi 2 bagi 4 atau bagi 5 jadi Kelereng nggak boleh koma ya. Oke, kita pahami lagi soalnya. Mahatma memiliki 10 butir kelereng. Kemudian Mahatma bergabung dalam sekelompok. Jadi ini ada Mahatma ini. Ini ada teman-temannya nih lagi main kelereng juga nih. Nggak tahu berapa orang sini. Berapa orang. Pemenang akan mendapatkan 1 kelereng dari tiap-tiap anak yang bermain. Jika setelah bermain 5 kali, kelereng Mahatma menjadi 31 butir, maka berapakah banyak anak yang bermain bersama Mahatma? Oke, jadi tambahannya itu 21. Gitu ya. 21. Kemudian setelah bermain 5 kali mendapatkan 31 butir, 21. Maka berapakah banyak anak yang bermain bersama Mahatma? Misalkan 3 kali 7 kali 5 itu 35. Oke, sebetulnya di sini soalnya mungkin ya. Oke, silakan teman-teman boleh bantu jawab ya di kolom komentar. Kalau saya mengomentari soal ini Raya gini. Di sini nggak ada keterangannya teman-temannya itu bawanya apakah 10 juga atau kurang dari 10. Ini kan yang di bawah itu Mahatmanya doang kan memilih 10 butir kelereng kan. Tapi yang lainnya nggak tahu apakah yang lainnya itu bawa 1 terus pulang, berarti kan jadinya berkurang orangnya kalau kalah. Oke, silakan ini kita jadi PR bersama ya. Nanti kita bahas lagi. Nomor 10. Nah, ini sering banget. Silakan Raya. Jika A
tanda ini gitu ya, operasi sembarang, operasi X lingkaran, B sama dengan artinya A kali B per A tambah B. Tentukan nilai dari 6X lingkaran 3, X lingkaran negatif 4. Oke, tetap sama. Kita harus cari yang kurung dulu. Setelah yang kurung selesai, baru operasikan dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, Raya sedang mencoba. Ini gampang-gampang susah teman-teman. Ini gampang, tapi harus teliti aja. Ini juga di SMP kadang muncul, di SMA juga kadang sekali-kali muncul nih di masuk perguruan tinggi ini juga muncul karena logikanya harus tepat. Oke, sudah Raya? Habis ini kita pas mengerti nomor 10, sudah jam 19.15, nanti habis ini kita istirahat. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman jangan lupa bantu subscribe ya. Dan tonton video ini sampai selesai. Nanti kita setelah istirahat lanjut nomor 11 sampai 20. Mudah-mudahan sampai, kalau ada waktu sampai nomor 25. Berapa Raya? Berapa? Udah? Oke, kita bahas ya. 6 lingkaran X3 atau X lingkaran 3. Berarti 6 itu sebagai A, ini sebagai B. Kita ikutin pola yang ini. A kali B, maka 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3. Maka di sini 18 bagi 9 gitu ya. 2. Ini 2. Soal lanjutannya adalah berarti 2 X lingkaran negatif 4. Maka ini A-nya, ini B-nya seperti itu. Berarti 2 dikali negatif 4 Raya gitu ya. 2 ditambah negatif 4. Maka hasilnya negatif 8 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 4 gitu ya. Mudah-mudahan sama. Jawabannya untuk soal nomor 10 adalah 4. Kita hanya perlu teliti aja. Jangan buru-buru. Kadang kita itu terpleset di soal yang kita anggap itu mudah. Jadi ketika tidak ada jawabannya, itu kita menjadi, loh kok nggak ada seperti itu. Padahal kita bisa, hanya kita terburu-buru. Oke, untuk sesi pertama di hari ini cukup. Nanti kita akan mulai lagi 15 menit istirahat. Silakan Raya untuk kalau mau makan, mau minum, dan sebagainya silakan. Jangan Raya boleh off cam atau boleh live zoom dulu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe dan saksikan video ini sampai selesai. Terus dukung channel kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan selesai, kita akan lanjutkan nanti setelah istirahat. Makan dulu ya, minum dulu. 2000 years later. Oke, kita lanjut ya Raya setelah istirahat. Kita lanjut teman-teman. Tadi sebelum istirahat kita sudah sampai di nomor 10. Sekarang kita lanjut untuk nomor 11 sampai 20. Mudah-mudahan kalau ada waktu sampai nomor 25. Izin share. Lanjut kita nomor 11. Silahkan untuk dijawab Raya, dan teman-teman juga boleh ikutan menjawab ya. Andi menuliskan semua bilangan 4 digit yang memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama, kelipatan 9. Kemudian angka ribuannya adalah 3. Angka satuan ditambah angka ribuan sama dengan angka puluhan ditambah angka satuan. Tentukan semua bilangan yang ditulis Andi. Jadi ini soal esai, jadi bukan satu jawaban, tapi semua bilangan berarti banyak. Lebih dari 1, bahkan lebih dari 2, 3 ya. Silakan Raya untuk coba dicoret-coret. Teman-teman juga boleh ditunggu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya ulangi soalnya. Andi menuliskan semua bilangan 4 digit. Jadi ada bilangannya itu 4 digit, berarti ribuan ya. Yang memenuhi 3 sifat. Yang pertama kelipatan 9. Yang kedua angka ribuannya adalah 3. Yang ketiga angka satuan ditambah angka ribuan sama dengan angka puluhan ditambah angka satuan. Seperti itu. Silakan dikerjakan. 2000 years later. Kalau mau dibahas nanti bisa ini aja, ekspresi angkat tangan berapa aja? 3.456, 3.540,
Oke, pelan-pelan. Apa aja tadi, Raya? Yang pertama? 3.450. Terus? 3.540. 46. Terus? Udah, 2. Oke, kita bahas. Ada 4 digit. Berarti gini, 1, 2, 3, 4. Kita siapin atau 4 kotak boleh, sama aja. Selera teman-teman yang mana? Boleh. Oke. Kelipatan 9. Apa sih kelipatan 9, Raya? Ciri-cirinya apa kelipatan 9 itu? Jumlah angka penyusunnya kelipatan 9. Oke, mantap. Jumlah penyusun dari angka-angkanya, penyusunnya, langsung aja penyusunnya, kelipatan 9. Kelipatan 9. Atau bisa dikatakan juga jumlahnya 9, boleh, Raya. Oke, itu yang pertama. Angka ribuannya 3. Berarti ini ribuan. Oke, berarti sini 3. Gitu ya. Angka satuan ditambah, misalkan kita pakai yang ini aja ya. A, B, C, D. Berarti di sini adalah ribuan. Ini ratusan. Ini puluhan. Dan ini satuan. Poin nomor 3, angka satuan berarti D ditambah dengan angka ribuan A itu akan sama dengan angka puluhan C ditambah dengan angka satuan D. Ini coret ya, ya, D coret ya. Maka A akan sama dengan C. Di mana A-nya itu 3, maka 3 sama dengan C. Maka C-nya juga 3. Oke, setuju ya? Oke, maka C-nya 3. Betul, Raya, begitu? Betul ya? Terus angka satuan ini beres, angka ribuan 3. Nah, ini tinggal kelipatan 3-nya, maka 3030. Oke, kemungkinan yang pertama, Raya, depannya kosong dulu. 303 baru 6, berarti biar 9 itu 3. Gitu ya. Kemudian 3132 boleh. 3231 boleh. 30330 boleh. Gitu ya. Terus lanjut. Apalagi? Kan ini jumlahnya baru 9. Ini jumlahnya 9. Mungkin nggak jumlahnya 18. 303 18 itu berarti kurang berapa lagi? Nah, ini baru 6 kurang 12 ya. Biar 18 jumlahnya 12. Berarti jumlahnya 12 itu mulai dari yang paling kecil, misalkan 1 dengan 9 nggak bisa, 2 dengan 9 nggak bisa, 3 dengan 9, Raya, 3 9, ini kan tetap. Kemudian 3 4 3 8, 3 5 3 7, 3 6 3 6, 3 7 3 5, 3 8 3 3.456 3.000 3.456 sama 3.360. 306. Kalau yang ini gimana? Mereka berlaku nggak? Kenapa? Angka satuan ribuan. Oke, yang ini ya, angka ini harus sama. Berarti yang memenuhi apa aja, Raya? Tadi 3.000. Oh, ini ada di chat ya. Oke, kita cek. 3366. Oke. 3366. 336. 3636 doang ya? Itu doang ya, satu ya? Kita cek ya. Angka satuan yang ini, yang angka satuan ditambah angka ribuan, berarti ini angka satuan D. Jika ditambah dengan angka ribuan ini, itu akan sama dengan angka puluhan ini ditambah angka satuan. Gitu, Raya. Ini berlaku semua, Raya. Yang ini berlaku semua ini.
Kelipatan 9, kelipatan 9. Angka ribuannya 3, 3. Angka satuan ditambah angka ribuan, kan satuan sama ribuan kan ini akan sama dengan angka puluhan tambah satuan. Jadi intinya ini angka satuannya udah sama nih. Berarti angka puluhan dan angka ribuan tuh harus sama. Maka jadi bentuknya ini Raya, tadi sudah dibahas. 3, 3. Angka satuan dengan ini, angka satuan dengan ini pasti sama, semua pasti sama. Kalau kita lihat ya, ada irisannya di sini. Angka ribuan ditambah satuan akan sama dengan puluhan tambah, jadi coret-coret satuannya. Jadi angka ribuan dengan angka puluhan itu sama, pasti poin nomor 3 terpenuhi. Oke ya, maka hasilnya 3 sama 3. Karena ribuannya 3, maka puluhannya 3. Sisanya bebas. Angka ratusan dan angka satuannya bebas. Karena di sini tidak ada angka ratusan di sini syaratnya. Jadi ini semua Raya berlaku. 3033, 3132, 3231, 330, 339, 3438, 3 dan seterusnya 3834, 3933 berlaku. Ini jadi ada banyaknya adalah 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 11 kemungkinan Raya. Ya, setuju ya? Oke, jadi karena di poin nomor 3 itu tidak ada angka ratusan Raya. Ribuan. Jadi wajib 3 titik 3 titik gitu. Yang penting kelipatan 9. Kelipatan 9-nya gimana? Bisa jumlahnya 9 atau 18. Kalau 27 gimana? Kalau 27, 3 tambah 3 itu kan 6. Kurangnya adalah 21. Dari 2 digit itu nggak mungkin dapat 21 karena maksimal 9 dengan 9 itu 18. Oke, stop. Jadi semuanya ada ini. Ini dan ini. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12. Toko roti Putri Indah menjual roti coklat seharga 2.000 per potong. Roti isi kelapa 1.500 per potong. Roti isi keju 2.500. Ibu Ayu membeli semua jenis roti tersebut sebanyak 10 potong. Jadi belinya 10 potong dengan harga 20.000. Tentukan semua kemungkinan. Nah, sama seperti nomor sebelumnya, Rek. Jadi ini jawabannya bukan satu angka, bukan satu macam, bukan satu kemungkinan, tapi ada beberapa kemungkinan. Bisa lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, bisa banyak. Oke, silakan dicoba, dicerna dulu soalnya, dibaca kembali. Nanti dipresentasikan ya, Raya dapatnya berapa, pasangannya apa aja. Silakan Raya. Jadi kita nggak apa-apa mungkin sampai nomor 15 karena sisanya adalah esai, cukup menguras waktu ya. Jadi latihan untuk soal tipe esai, karena untuk yang OSN dan lomba-lomba yang lain ketika sudah masuk tingkat nasional itu sudah tidak ada. Bahkan provinsi juga kemarin siswa kami ikut Raya yang tingkat SMA itu masuk provinsi, itu katanya ada soalnya hanya isian dan uraian, jadi tidak ada PG. Jadi kita berlatih untuk mengerjakan soal-soal uraian. Silakan Raya dicoba. Oke, kita bahas aja Raya untuk menghemat waktu biar dapat banyak nomor. Kita bahas bareng-bareng, bantu Bapak ya, barangkali Bapak salah. Oke, caranya gini. Dia pengen beli 10 potong roti. Apakah rotinya harus isi coklat atau isi kelapa atau isi keju? Kan nggak ada syarat ya, bebas. Tentukan semua kemungkinan roti yang dibeli Ibu Ayu dengan harga 20.000. Oke, kita bikin tabel Raya di sini. Bikin tabel ada roti coklat C dengan harga 2.000. Kemudian isi kelapa 1.500. Kemudian ada keju C aja deh, 2.500. Oke, Raya bareng-bareng. Kemungkinan pertama Raya, kita fokus ke coklat dulu Raya. Yang penting tujuannya adalah 10 potong ya, dan harganya 20.000. Raya cek sini, bisa? Oke, kita coba. Misalkan semuanya coklat Raya, 10 potong, bisa ya? Kan totalnya 20.000 nih. Gitu ya, bisa ya? Kemungkinan kedua,
20.000 itu misalkan ininya 9 coklatnya, maka satunya 1.000. Nggak bisa. Misalkan 8 itu berarti 16.000 ya. 8 kali 2.000, 16.000. 16.000 bisa nggak dapat 4.000 dari yang lain? Nggak bisa. 7 itu 14.000. Gitu ya. Bisa nggak 3-nya itu 6.000-nya itu dari harga yang lain? Nggak bisa, karena ini 1.500 itu harus 4. 6 itu 12.000, berarti kurang 8.000. Berarti 4 kali berapa biar 8.000? Bisa nggak? Bisa. Nah, ini bisa nih. Raya, cek. 6 kan 12.000 ya. Ininya 2. Itu kan jadi 3.000. Kemudian ininya 2, jadi 5.000. Pas ya, 20.000 ya. Nah, gitu caranya. Bisa. Lanjut. Kalau ininya 5 itu berarti 10.000. Bisa nggak cari 5 yang lain dari harga yang lainnya? 5.000. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Karena 10.000 itu dapat dari ini kali 4. Jadi kurang 1. Ininya 1.500 kelebihan uangnya. Nggak bisa. 4 itu 8.000. Bisa nggak dapat 6 harganya 12.000? Bisa nggak ya? 6 kali misalkan 4, 12.000, 6 berarti bisa nggak ya? 6, 12.000 kurang 12.000 dari ini sama ini 6. Cek ini 2.500, 5.000 tambah 7.000 nggak bisa. Misalkan nggak bisa. Oke, 3 itu 6.000 kurang 14.000. 3 berarti harus 7 lagi. 7 14.000 bisa nggak ya? Misalkan 2 ini, 2-nya 1.500 berarti 3.000. Tadi yang 6 lagi nggak bisa. Gimana? Yang 6 lagi? Caranya gimana? Hmm? 2.500 3, 6 itu kan 12.000. Ya, 3 ini jadinya 7.500, tambahin nggak bisa ya, 9.000 jadinya. Ya, jadinya nanti 21.000. Jadinya, bukan 20.000. Nggak bisa. Terus, misalkan 2 itu 4.000. Kita butuh atau pakai cara matematik ya harusnya ya. Kenapa nyoba-nyoba? Oke, caranya gini Raya. Kita coba ini 2. Contoh ya, contoh yang ini 2 itu 4.000, berarti tersisa 16.000. Berarti kalau kita mau ngerjain matematika gini. Berarti 1.500 kali K, ini 15.000 ditambah 2.500 kali J haruslah kurangnya berapa kalau 2? 16.000. Kemudian K ditambah J-nya itu pasti harus, karena sudah 2 maka harus 18. Oke, kita kali 1.500 saja ini. Kan eliminasi ya. Caranya gini kira-kira teman-teman. 1.500 berarti ini 1.500. 18 kali 1.500 berapa Raya? 1.500 15.000. 8 kali 10 8.000 tambah 5 4.000 berarti ini 12.000. 27.000 ya, kita ganti ini 27.000. Bener gak sih Raya? 18 dikali 1.500 Raya berapa? Betul ya, 27.000 dikurangi ini jadinya 1.000J sama negatif nggak bisa. Oke, kalau 1 itu 2.000, sisanya 18.000, berarti 1.500K ditambah 2.500C sama dengan haruslah 18.000. Terus K tambah J-nya harus 19. Sama, nggak bisa. Kalau ininya 0,
biar dapat 10 potong 20.000 bisa nggak ya? Misalkan 15.000 itu kan ini 2.500 itu kan pasti 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15. Nah, 15 yang untuk melengkapi ini 15 juga sama, 15, 3, 4,5 gitu ya. 4,5 terus 6 terus nggak bisa, udah berarti 2 kemungkinan ya. Tapi silahkan dicoba lagi, barangkali kalau soal coba-coba itu ada yang terlewat. Silahkan teman-teman untuk mencoba lagi soal uraian sebagai berikut. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jadi intinya gini, untuk soal yang kemungkinan kita coba-coba, tapi coba-cobanya harus sistematis seperti itu. 13. Oke, ini bisa kalau ini mah ya, teori bilangan. Diberikan 3 bilangan bulat positif A, B, dan C sedemikian sehingga A banding B sama dengan B banding C sama dengan C banding A. Oke, silakan Raya dicoba. Tentukanlah nilai dari 150 kali A ditambah 200 kali B tambah 250 kali C per A tambah 3 kali B dikurangi 2 kali C adalah titik-titik. Silakan dicoba. Ini gampang, ini apa istilahnya? Kalau teori bilangan itu jelas jawabannya tidak sama seperti tadi. Kemungkinan, kalau kemungkinan itu jelas, cuman kita harus jeli untuk mencari semua kemungkinannya. Tapi kalau untuk soal seperti ini kita tinggal mengerjakan, nanti selesai jawabannya ada. Silakan Raya. Oke, Raya, kita bahas sudah mendekati pukul 8. Untuk soal ini tuh kayak susah Raya, tapi sebetulnya gampang. Kita rubah dulu bentuk pecahan ini, perbandingannya kita rubah jadi per aja biar terlihat. A per B sama dengan B per C sama dengan C per A. Gitu Raya. Lihat yang atas Raya. Lihat yang atas dan yang bawah. Yang atas itu ini. A sama dengan B sama dengan C. Yang bawah juga sama. A sama dengan B sama dengan C gitu ya. Berarti aslinya itu A sama dengan B sama dengan C Raya. Berarti untuk yang 150A ditambah 200B, B-nya kita ganti aja. Kan B-nya kan A. Seperti itu. 250C berarti 250A. Per A tambah 3B itu 3A sama aja dikurangi 2A. Jadi yang ini yang atas, ini 400, 600A. Dikurangi 4A kurangi 2A berarti 2A sama dengan 300 Raya. Coret-coret gitu. Bisa dipahami ya? Gampang ya? Jadi yang atasnya itu jelas A sama dengan B sama dengan C, yang bawah juga sama, sehingga kita tinggal melakukan operasi mengganti semua variabelnya menjadi A, B jadi A, C jadi A, ini B jadi A, C jadi A, sehingga didapat ini 600 dibagi 2. 600A bagi 2A jadinya 300. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa sampai nomor 15 Raya. Kita langsung bahas aja ya untuk menghemat waktu dan biar dapat nomor yang banyak. Nomor 15. Ada di sini gambar bahwa ini merupakan persegi ABCD jika AP banding PQ banding QR banding RB 1 banding 2 banding 3 banding X. Oke, banding 4. Kita akan memisalkan 1 itu maksudnya 1X teman-teman. Kita kadang nggak tahu asalnya dari berapa. Ini 2X. Pokoknya intinya ini X ya Raya gitu ya. Ini 2X, ini 3X, ini 4X. Tentukan perbandingan luas 1, 2, 3, dan 4. Oke, maka seluruh panjang dari sisinya adalah 4, 3, 2, 1, 7, 10 ya. 10X Raya ya. Oke, untuk yang pertama teman-teman, luas yang pertama itu jadinya trapesium Raya. Betul ya? Jadi ada begini untuk yang pertama. Ini adalah 10X, ini X, ini juga 10X. Luas trapesium itu apa sih? Luasnya adalah sisi yang sejajar dijumlahkan, berarti ini tambah ini teman-teman 11X dikali tingginya ini 10X dibagi dengan 2. Berarti ini adalah coret berapa nih? 5, maka ini 55X kuadrat. Itu untuk yang pertama. Luas yang kedua itu bentuknya segitiga teman-teman. Nah, kalau segitiga itu walaupun miring, itu tingginya tetap yang ini ya. Jadi semua segitiga yang di situ 2, 3, 4 itu tingginya 10 Raya, setuju ya? 10X ya. Alasnya masing-masing, berarti luas yang kedua adalah setengah kali alasnya 2X, tingginya sama 10X. Coret-coret ini jadi 10X kuadrat.
Luas yang ketiga, walaupun sisinya nggak ada, sisinya berapa? Biarin aja, karena perbandingan itu nggak perlu sisi. Nggak perlu sisi yang dengan jelas, misalkan 2 cm, 10 cm, nggak perlu. Nomor 3, luas yang kedua sama setengah kali alasnya. Oke, tulis dulu luas segitiga ya. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi 3x. Tingginya sama 10x. Coret 5 berarti 15x kuadrat. Untuk yang keempat, luas setengah sisinya saja, alasnya saja berbeda. Kemudian kita dapatkan tingginya juga 10x, coret-coret 5, 20x kuadrat. Maka perbandingannya Raya, 55 x-nya hilang semua, atau kalau mau kita tulis dulu begini, 10x kuadrat banding 15x kuadrat banding 20x kuadrat. X-nya coret semua gitu ya, karena sama. Terus kita perkecil bagi 5-an, 11 banding 2 banding 3 banding 4, karena ini 20 ya. Setuju Raya begini? Setuju ya? Jadi untuk soal nomor 14 itu kalau perbandingan itu tambahin X aja. 1X, 2X, dan seterusnya. Jadi perbandingannya adalah 11 banding 2 banding 3 banding 4. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut terakhir nomor 15. Ketahui sebuah tabung dengan jari-jari 2 cm dan tinggi 20 cm. Ini gambarnya tidak sesuai dengan ini, tapi abaikan aja. Harusnya kalau 2 cm dengan 20 tuh gambarnya begini ya, memanjang ke atas gitu. Gambarnya gitu harusnya. Tapi nggak masalah, kita tuliskan aja ini R, jari-jari. Kemudian tingginya 20 cm di sini, 20 cm, jari-jarinya 2 teman-teman. Oke, berarti ininya 4. Kemudian tabung tersebut kerucut dipotong. Jadi ini setengah dari tingginya, berarti ini tingginya 10. Jika bagian bawah kerucut terpotong tersebut dimasukkan ke dalam tabung, maka volume ruang di dalam tabung, tapi di luar kerucut. Jadi yang ini, yang putih. Berapa sih volumenya? Berarti volumenya adalah volume dari tabung dikurangi dengan volume kerucut terpancung ya. Kerucut terpancung. Volume tabung rumusnya apa? Rumusnya adalah alas kali tinggi. Luas alas PR kuadrat T. Sama dengan, karena ini jari-jarinya 2, maka kita akan menuliskannya 3,14. Kali jari-jarinya 2 kuadrat, tingginya tadi 20 untuk yang tabung full ya, tabung full. Maka sehingga 3,14 dikali 4 kali 20. 4 kali 20, 80 ya, Raya. 3,14 kali 80 berapa, Raya? Bantu hitungin dong. Oke. 3,14 kali 80. Ya, ketemu ya? Yaitu 251,2. Nah, kita tinggal cari volume dari kerucut terpancung. Oke, kerucut terpancung Raya, itu aslinya begini. Aslinya full, seperti ini, full, sampai puncaknya, tapi dipotong. Berarti ini juga sama. Volume yang terpancung adalah, berarti volume yang terpancung, itu volume total dikurangi volume yang kecilnya, yang atasnya, yang hilangnya. Volume total itu rumusnya sepertiga Pi, atau kita keluarkan Pi R kuadrat T. Nah, karena ini setengah, maka jari-jari ini 2, maka ini juga jari-jarinya 1,5 seperti itu. Ini 10, ini 10 lagi, jadi 20. Kita langsung aja kali ya. Sepertiga volume tabung itu adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Kita langsung ke angka aja. Untuk yang ini berarti volume totalnya adalah sepertiga kali 3,14 kali R-nya adalah kuadrat, 2 kuadrat berarti 4 kali tingginya 20 gitu ya, tinggi full. Dikurangi dengan sepertiga dikali 3,14, jari-jarinya 1, kuadrat 1 dikali tingginya 10. Jadi yang ini berapa nih Raya? Sepertiga dikali 3,14 atau 3,14 dulu, 3,14 dikali dengan 80 dibagi dengan 3. Maka di sini 83,7333 dan seterusnya. Kemudian yang ini 3,14 dikali dengan 10 dibagi dengan 3. Yang ini 10,4666. Sehingga hasil dari pengurangan mereka adalah 83,7333
733333333 dikurangi dengan 10,46666666 sama dengan 73,27. Berarti hasilnya yaitu 251,2 dikurangi dengan 73,27 adalah 177,93. Inilah luas daerah di dalam tabung dan di luar kerucut. Jadi ini yang putih. Jadi volumenya adalah ini, volume tabung dikurangi volume kerucut yang terpancung. Volume kerucut terpancungnya adalah yang ini. Volume total dikurangi volume yang kecil yang hilang terpancungnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ketika soalnya bentuknya uraian pasti jawabannya panjang. Tapi jangan mengurangi semangat. Kita hanya perlu tenang, berpikir dengan jernih. Rumus-rumus apa yang dibutuhkan jalani aja, nanti akan selesai. Oke. Terima kasih Raya untuk pertemuan kali ini hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sedang membahas soal tipe Olimpiade Saya Nasional. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Awet hafalannya, awet ilmunya, bermanfaat ilmunya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe. Ini bimbingan online bersama Raya SD Life School Cibubur. Jangan lupa bantu subscribe dan tonton video kami yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.